laboratorium pendidikan, yang mana di dalamnya mencakup pengguna laboratorium, analisis kebutuhan laboratorium, dan juga term of reference dalam laboratorium. Oke, langsung saja kita simak pemaparan materinya. Perkenalkan, nama saya Aminatul Fikriah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengguna laboratorium dan analisis kebutuhan. Perencanaan kegiatan laboratorium merupakan suatu kegiatan awal yang strategis untuk menetapkan program kerja laboratorium berdasarkan analisis keadaan dan kebutuhan yang sudah teridentifikasi. Pengguna laboratorium seperti kepala laboratorium harus menguasai bidang ilmu yang sesuai dengan laboratorium. Teknisi laboratorium minimal lulusan D2 dan memiliki sertifikat teknisi laboran. Dan yang terakhir yaitu asisten laboratorium minimal lulusan D1 dan memiliki sertifikat asisten laboran. Oke, selanjutnya untuk dianalisis kebutuhan bisa dilihat di Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana. Ruang laboratorium harus dilengkapi dengan perabot untuk laboratorium, seperti peralatan pendidikan yang terdiri atas bahan dan alat ukur dasar, alat percobaan, media pendidikan, dan perlengkapan lain seperti shocker listrik, alat pemadam kebakaran, peralatan P3K, tempat sampah, dan juga jam dinding. Pengolahan alat dan bahan merupakan suatu kegiatan yang ikut menentukan keberhasilan pendayagunaan laboratorium. Kelancaran kegiatan laboratorium akan sangat bergantung pada administrasi, penyimpanan, dan perawatan alat dan bahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rifqaizati, NIM T 2018-3032. Di sini saya pemateri kedua dari kelompok 3 dengan tema perencanaan laboratorium pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perencanaan laboratorium pendidikan. Jadi perencanaan laboratorium pendidikan merupakan kegiatan awal yang strategis untuk mendapatkan program kerja laboratorium berdasarkan analisis keadaan dan analisis kebutuhan yang sudah teridentifikasi. Nah, tujuan dari perencanaan laboratorium pendidikan ini yaitu untuk menghindari kesalahan dalam melakukan tindakan sehingga menyebabkan kerugian bagi seluruh laboratorium. Inti dari perencanaan laboratorium pendidikan ini yaitu yang pertama merumuskan tujuan apa yang akan dicapai sehingga bisa menjamin mutu dari laboratorium. Yang kedua, mengumpulkan data yang berupa analisis keadaan dan analisis kebutuhan yang dibutuhkan dalam laboratorium. Dan yang ketiga yaitu penyusunan program kerja, kerangka kerja atau term of reference. Nah, baik di sini untuk merumuskan tujuan, kita dalam perumusan tujuan laboratorium sesuai lembaga pendidikan yang mempunyai laboratorium itu sendiri. Sedangkan pengumpulan data berupa analisis kebutuhan itu akan sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, dan untuk penyusunan program kerja atau kerangka acuan kerja atau term of reference akan dikaji oleh saya sendiri. Di sini kerangka acuan kerja atau term of reference merupakan program kerja laboratorium yang disusun melalui upaya-upaya yang optimal untuk dijadikan pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan praktikum di laboratorium. Di sini adanya program kerja ini disusun untuk peningkatan hasil pembelajaran peserta didik di masa sekarang dan masa mendatang, terutama peningkatan proses sains, keterampilan, penggunaan bahasa, dan keterampilan TIK. Di sini untuk contoh dari program kerja atau term of reference-nya bisa dilihat di makalah kelompok kami. Namun biasanya di dalam term of reference itu
di dalam suatu program kerja memuat yang pertama latar belakang masalah, yang kedua dasar pemikiran, yang ketiga tujuan, yang keempat ruang lingkup, lalu sasaran, struktur organisasi, rincian tugas, program laboratorium, jadwal kegiatan, kebutuhan, anggaran biaya, rencana anggaran, lalu penutup. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.